Berjumpa kembali dengan saya, Mizanul Akrom. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang teori kritik dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School, yaitu Herbert Marcuse. Dalam kesempatan video yang pertama ini, kita akan belajar pemikiran dari Herbert Marcuse tentang teori kritik manusia satu dimensi. Sebenarnya dari Marcuse banyak mengembangkan tentang pemikiran teori kritik, namun kita lebih terfokus pada pemikiran Marcuse tentang teori kritik manusia satu dimensi, karena teori kritik ini sangat penting bagi kita dalam menganalisis secara kritis realitas masyarakat teknologi untuk saat ini. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar kita teori kritik Marcuse tentang masyarakat satu dimensi. Sebelum masuk pada pembahasan kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari Marcuse, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menelusuri latar belakang kehidupan dari Marcuse secara singkat. Marcuse hidup dalam rentang waktu tahun 1898 dan meninggal tahun 1979. Ia dikenal sebagai filsuf politik Jerman. Marcuse kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1934 karena tekanan politik Jerman saat Nazi Hitler berkuasa, dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1940. Dalam sejarah filsafat, ia termasuk pemikir filsafat kontemporer dan masuk generasi pertama teori kritis mazhab Frankfurt. Marcuse dikenal secara eksplisit paling kiri di antara anggota mazhab Frankfurt yang lain, karena mengidentifikasi dirinya sebagai Marxis, sosialis, dan seorang Hegelian. Inilah latar belakang kehidupan Marcuse secara singkat. Marcuse sebagai warga negara Jerman, namun ia berimigrasi ke Amerika Serikat karena tekanan politik Jerman saat Nazi Hitler berkuasa. Gagasan pemikiran Marcuse tentang teori kritik manusia satu dimensi sebenarnya awal mula muncul dari analisis kritisnya atas masyarakat teknologi. Ada beberapa identifikasi analisis kritis Marcuse tentang masyarakat teknologi yang menurut Marcuse bahwa masyarakat hari ini adalah sebagai masyarakat teknologi. Ciri dari masyarakat teknologi bahwa teknologi paling menonjol dalam
keseharian kehidupan manusia. Sebaliknya, manusia itu tidaklah penting, sehingga peran manusia tidak menonjol. Resikonya adalah manusia teralienasi dari kemanusiaannya. Ini artinya bahwa kita tidak bisa mengekspresikan sisi manusiawi secara sepenuhnya karena ada teknologi. Contoh sisi manusia seperti keakraban, keintiman, ketulusan, dan lain sebagainya dalam konteks sekarang sangat susah dan sulit mencari sisi manusiawi ini. Di masa dulu, manusia memiliki tujuan hidup. Tapi sekarang tujuan itu dikondisikan oleh situasi teknologi, yaitu di mana manusia tidak mampu merumuskan tujuan kehidupannya karena terhalang oleh teknologi. Sebagai misal, sekarang saja kita mau mengeluarkan pendapat mempertimbangkan teknologi. Seperti dalam kebiasaan kita memasang status di beberapa sosial media kita seperti WA, kemudian pasang status di Facebook, Instagram, dan beberapa sosial media yang lain. Kita berpikir kira-kira menggunakan kalimat apa yang baik, yang indah, dan yang menjual, dengan tujuan agar status kita banyak yang like. Intinya bahwa teknologi yang menyetir kita, bukan kita yang menyetir teknologi. Itu ciri masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Akhirnya kita ditindas oleh teknologi. Hari ini kita habis-habisan ditindas oleh teknologi. Kita tidak bisa lepas dari handphone dalam keseharian kita. Kita menjadi masyarakat yang sangat teknis. Cara berpikir dan hidup kita bagaikan robot dan sangat tidak manusiawi. Intinya bahwa kita tidak lagi bermain tentang fungsi, melainkan bermain gengsi teknologi. Selanjutnya kita masuk pada pandangan Marcuse tentang realitas masyarakat teknologi. Menurut Marcuse, kenyataan yang pertama, ternyata manusia melayani kemajuan, bukan kemajuan melayani kebutuhan manusia. Teknologi yang merupakan ciptaan manusia harusnya menjadikan hidup kita menjadi mudah. Tapi karena kita yang dijajah oleh teknologi, sehingga kita yang melayani teknologi. Kenyataan kedua, ini agak berbau Marxis. Menurut Marcuse, ternyata bukan kebutuhan nyata manusia yang menentukan proses produksi. Ini kritik Marcuse atas Karl Marx. Melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan agar hasil produksi bisa laku. Sebagai misal hari ini, kita beli HP bukan karena kita butuh komunikasi via handphone, tapi kita dibikin butuh handphone oleh produsen. Kita dibuat butuh merek HP A, merek HP B, dan seterusnya. Bisa kita lihat hari ini, setiap bulan
berbagai merek HP mengeluarkan produknya yang menawarkan berbagai varian handphone yang terlihat menarik. Semisal menariknya HP dipromosikan yaitu kameranya. Kemudian kita membeli handphone dengan kamera sekian puluh piksel. Kita beli kamera atau beli HP? Pertanyaannya itu. Sebenarnya kita tidak butuh itu, tapi kita dibuat seperti itu oleh produsen. Jadi, harusnya produksi memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang logikanya dibalik. Kita dibikin butuh oleh sistem produksi. Yang terjadi sekarang pada kita adalah itu. Tidak hanya handphone, tapi produk-produk yang lain. Seperti baju, sepeda motor, mobil, make up, dan produk-produk kapitalis lainnya. Kenyataan ketiga, hari ini teknologi nyetir kita, bukan kita yang nyetir teknologi, atau kita disetir oleh ciptaan kita sendiri. Keempat, ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri atau teknologi adalah kebahagiaan semu, karena tidak membawa manusia pada pemilikan dan ketenangan, melainkan membuat kita tergantung dari semakin banyaknya benda. Jadi, kita semakin banyak memproduksi produk-produk modern. Harusnya hasil produksi itu membuat kita semakin tenang, tapi justru kita semakin terjebak karena kita dijajah habis-habisan oleh siapa? Oleh produk kita sendiri dan oleh ciptaan kita sendiri. Itulah realitas masyarakat teknologi, kata Marcuse. Dan bahkan orang bekerja. Kerja itu harusnya untuk merealisasikan eksistensi diri, mengembangkan diri, atau paling tidak memenuhi kebutuhan. Tapi sebaliknya, justru kerja hanya memenuhi hasrat untuk konsumsi. Hasrat konsumsi ini sebenarnya muncul dari rekayasa produsen yang seolah-olah kita menjadi butuh. Sehingga harusnya orang itu mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan, justru pekerjaan menjadi faktor yang memperbudak kita karena kita bekerja untuk mengejar konsumsi. Itulah problem kita hari ini. Dan bahkan teknologi yang luar biasa ini tidak membuat kita sesama manusia semakin dekat. Justru kita semakin terisolasi dan tersekat-sekat karena kita terlalu asyik dengan dunia kita masing-masing. Itulah analisis kritis Marcuse atas realitas masyarakat teknologi. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School dalam sesi pengantar ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya tentang teori kritik manusia satu dimensi dari Herbert Marcuse.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.